saya Satya Paramahana. Saya pengelola di Sundari Batik Enak dan juga pimpinan dari LKP Batik Sundari. Jadi saya di sini diserahi tanggung jawab oleh ibu saya untuk mengelola Sundari Batik Enak sejak tahun 2017. Jadi Batik Sundari ini awalnya bermula dari hobi ibu saya, Ibu Yunita. Jadi beliau ini hobi untuk mengumpulkan batik dari ketika beliau melakukan perjalanan ke misal ke Solo, ke Jogja, ke Kalong gitu. Jadi beliau hobi untuk mengumpulkan barang antik juga. Dan kebetulan memang dari yang saya itu juga adalah pedagang batik. Jadi beliau terinspirasi juga kenapa kita tak coba untuk berjualan batik gitu. Jadi istilahnya menghidupkan kembali profesi warga kami dulu, yakni pedagang batik di Tulungagung. Jadi untuk langkah membatik sendiri ini dimulai dari proses menggambar. Pada mulanya kita menentukan motif dulu, apa yang ingin kita buat. Ini kita gambar di kertas terlebih dahulu. Nah, setelah kita melakukan proses menggambar ini, kita melakukan proses pengebelatan. Jadi pengebelatan ini dilakukan untuk memindahkan motif yang ada di kertas ini ke kain. Nah, setelah nanti sketsanya ini sudah ada di kain, ini kita mulai proses untuk mencanting. Ini mencanting sendiri ini kan yang seperti yang saya bilang tadi ada 2 tahap tergantung ya. Jadi ada yang tulis dan cap. Kalau cap nanti menyesuaikan seberapa mau motifnya seperti apa, mengikuti polanya. Nah, untuk yang mencanting tulis ini, jadi prosesnya adalah memasukkan, jadi kan ada malam panas di kompor itu, nah, dan di wajan. Nah, ini kita ambil dari menggunakan instrumennya nama canting. Ini kita masukkan, kemudian kita torehkan di kain. Ini kita lakukan proses ini. Jadi pertama itu dikelowong dulu. Jadi pola besarnya itu dicanting terlebih dahulu. Setelah dikelowong ini diisen. Jadi motif yang detailnya kecil-kecil ini setelah dikelowong. Nah, setelah itu dilakukan proses mewarna. Ini mewarna ini juga ditentukan mana yang mau diwarna, mau warna seperti apa. Kemudian setelah itu kalau misal ada yang ini kita bicaranya untuk pewarnaan remasol ya. Jadi setelah nanti dicoret warnanya, jadi ditentukan sudah. Setelah itu nanti di water glass. Nah ini water glass ini untuk proses penguncian warnanya itu tadi. Nah, setelah proses ini selesai, water glass selesai, nanti kan ditunggu kering dulu selama kurang lebih semalam. Nanti setelah semalam supaya hasilnya maksimal, itu nanti besoknya dilakukan proses pelorotan. Nah, ini proses pelorotan ini untuk menghilangkan malam yang sudah malam juga water glass itu nanti. Nanti produk jadinya akan terlihat setelah itu. Nah, ini mungkin menyambung, nanti kita juga ada satu teknik lagi yang pewarnaan ini, ada sogo. Nah, teknik sogo ini jadi setelah proses ini tadi kainnya kan sudah kering, yang setelah diwarna. Nah, ini nanti bisa diberi warna lagi. Jadi kalau biasanya sogo itu warnanya antara kuning dengan coklat. Nah, nanti sisa sisa malamnya yang warna putih itu nanti bisa diberi warna lagi. Kalau berdasarkan teknik kami memang secara khusus 2, jadi tulis dan cap. Jadi kalau sebenarnya kalau kita bicara soal batik itu hanya 2 itu. Nah, kalau untuk misalnya ekoprint itu lebih pada kriya wastra saya kira. Jadi karena
batik itu harus menorehkan malam ke kain. Jadi yang kita bisa masukkan sebagai batik itu kurang lebih yang melibatkan dua proses, jadi cap maupun garis. Jadi kalau untuk motifnya, akhir-akhir ini kami juga coba untuk mengembangkan motif sendiri. Jadi misal kita ingin menggambar motif teratai yang jadi ikonnya Kota Malang, itu kita, karena kita juga kerjasama dengan perajin dari Tulungagung, kita dulu di Tulungagung, tapi mulai tahun 2017 kita coba untuk mulai melakukan sendiri. Jadi di LKP, nah yang saya sebutkan di awal tadi itu kita juga mencoba mengembangkan motif-motif baru, seperti kalau di Malang ini kan ada juga pohon trembesi. Kalau ikonik ini untuk sementara ini kami juga explore di ikon-ikon Kota Malang. Jadi kita fokusnya yang saya sebutkan tadi trembesi. Jadi kebetulan kan juga dari Pak Wali Kota juga sempat menyebutkan bagaimana kalau kita coba kembangkan motif trembesi. Jadi kita coba untuk mengembangkan motif itu, dan juga sedang mencari juga apa sih ikon dari Malang gitu. Jadi kita fokusnya pada identitas, pencarian identitas apa sih yang bisa jadi motif untuk Kota Malang. Kalau kami memang secara filosofis dan memang jadi identitas dari Sundari ini adalah teratai. Jadi teratai ini kalau kita mau bicara soal maknanya ya, jadi bagaimana kita menjadi yang terbaik walaupun di situasi terburuk sekalipun. Jadi kan teratai ini kan hidupnya di lumpur ya, jadi walaupun lingkungannya kotor, tapi kita harus bisa memberi yang terbaik bagi sesama kita. Untuk sementara ini kami lingkupnya memang di Jawa, dan istilahnya jadi lebih pada misal ada pengunjung yang ingin saya ingin motif begini, kita coba kerjakan itu. Jadi kebanyakan memang made by order juga untuk motif-motif kami, untuk pengerjaan batik kami seperti itu. Jadi ada juga yang misal untuk seragam itu kita juga. Kalau dari luar negeri, alhamdulillah juga cukup banyak, karena kita juga pertama ada kunjungan dari BIPA itu pada umumnya. Jadi BIPA dari Singapura, Malaysia juga sempat kesini juga. Kira-kira itu wisatawan asing. Kalau kami untuk sejauh yang kami lakukan ini memang pertama menggunakan Instagram untuk untuk promosi, dan juga dari tim marketing kami juga ke sekolah, ke universitas, jadi ke hotel juga. Jadi kami ada yang memang cara online dan cara offline. Kalau untuk publikasinya jadi kalau untuk sementara ini memang kami lagi cari cara gimana sih untuk lebih banyak untuk mungkin explore di promo-promo yang mungkin nanti kami lagi mencoba untuk di Instagramnya. Jadi kalau untuk dari offline saya kira sudah lumayan lah untuk ini, cuma untuk yang online kita lagi coba explore gimana sih caranya lebih banyak pengunjung yang datang karena dari online. Kalau ini nanti untuk tahun ke depan memang saya juga coba untuk plan bagaimana ke promosinya untuk ke anak muda ya. Jadi karena saya juga masih kuliah juga ya, jadi untuk explore-nya ini memang saya juga coba merapikan di feed-nya juga otomatis. Jadi bagaimana kita bisa menarik anak muda, kan sekarang yang penting kan feed-nya cakep gitu ya. Terus habis itu
komunikatif, terus stylenya juga lebih menarik. Nah, ini kita untuk tahun ke depan kita coba ekspor di situ, barangkali bisa menarik perhatian dari anak muda sendiri. Untuk apa ya, kita nggak cuma bicara soal batik ya mungkin. Jadi kebudayaan di Indonesia ini kan beragam sekali. Saya kira adalah kesempatan besar untuk anak muda ini mengeksplor kebudayaan yang ada di Indonesia ini, karena apa ya, kita juga ada yang pernah bilang Indonesia ini negara dengan negara superpower yang di bidang kebudayaan. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan itu, kita misal kita bicara juga untuk ekonomi, itu juga bagus juga untuk apa namanya, untuk menaikkan taraf kehidupan kita. Nah, ini untuk anak muda juga ini potensi gitu, apa, mengembangkan kebudayaan juga sekaligus apa ya, mendapatkan profit dari situ. Saya kira seperti itu. Jadi pesan saya memang kebudayaan ini jadi identitas kita. Kalau kita bisa mengembangkan, kita akan jadi negara yang lebih baik. Kalau kita sebagai anak muda tidak mau mengembangkan kebudayaan, ya kemudian siapa lagi? Sebagai anak muda kita adalah tonggak dari bangsa ini, untuk kemajuan bangsa ini. Jadi karena kebudayaan ini menjadi inti dari identitas bangsa, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengembangkan ini?